Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini kita bergembira sekali karena kita semua ditemani oleh Romo Profesor Dr. B.S. Marty Atmaja, SY, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Marty. Di tengah kesibukannya, beliau bersedia menemani kita semua. Hari ini adalah pekan khusus Advent. Saya Benadet Marita akan menemani Romardi dan Anda semua dari awal hingga di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Mardi yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Marita, salam damai para sahabat Kristus yang berkenan untuk hadir bersama kami dalam renungan. Terima kasih Romo sudah bersedia hadir dalam Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang kasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan disampaikan oleh Romo Marty. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Aba Bapa kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya mengasihi kami, tapi lebih jauh lagi, ketika kami melakukan dosa, Engkau telah mengampuni. Bahkan Engkau mengirimkan Putra-Mu menjadi manusia. Pada masa Advent ini, kami ingin menyambut Adventus, yaitu kedatangan Sang Putra di tengah kami. Tidak hanya asal datang, tetapi Sang Putra hadir di antara kami, menjelma menjadi manusia, agar dapat bersama kami merasakan kasih Bapa, berkat daya kasih Roh Kudus. Berkatilah kebersamaan kami untuk dapat merasakannya, memuliakan-Mu, dan karena itu memperoleh berkat daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini ialah hendaknya langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai karena Tuhan datang mengasihani umat-Nya yang tertindas. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan
dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oasa Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Mardi untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia,
Abia memberanakan Asa, Asa memberanakan Yosafat, Yosafat memberanakan Yoram, Yoram memberanakan Uzia, Uzia memberanakan Yotam, Yotam memberanakan Ahaz, Ahaz memberanakan Hizkia, Hizkia memberanakan Manasye, Manasye memberanakan Amon, Amon memberanakan Yosia, Yosia memberanakan Yehonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonia memberanakan Sealtiel, Sealtiel memberanakan Zerubabel, Zerubabel memberanakan Abhud, Abhud memberanakan Eliakim, Eliakim memberanakan Azor, Azor memberanakan Zadok, Zadok memberanakan Achim, Achim memberanakan Elud, Elud memberanakan Eleazar, Eleazar memberanakan Matan, Matan memberanakan Yakub, Yakub memberanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bersama-sama firman-firman Tuhan pada hari ini, baiklah kita simak bersama permenungan dari Romo Mardi untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Marita. Para sahabat Kristus yang terkasih, sangat mengagumkan bagaimana Alkitab memperlihatkan betapa Sang Kristus benar-benar ada dalam jalur perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Israel. Mungkin Anda memperhatikan dalam bacaan tadi. Kalau sekarang orang memikirkan tentang Israel, itu suatu bangsa. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi kalau memperhatikan yang kita baca tadi, Israel adalah seluruh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Secara khusus, Israel adalah nama lain dari Yakub. Anda melihat di sini bahwa sejak dini Israel sudah dinubuatkan memperoleh berkah Allah. Tidak luput dari berbagai macam penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya, bahkan dibuang ke Babel. Namun, yang sangat jelas, Allah tak pernah meninggalkan Israel. Israel dalam arti Yakub, Israel dalam arti keturunan Yakub, Israel dalam arti semua orang yang beriman kepada Allah.
Begitu kurang lebih cerita umumnya, Saudari Marita. Terima kasih Romo. Kemudian Romo, untuk bacaan pertama ini pembahasannya ketika itu sedang apa Romo? Apa yang terjadi? Yang menarik adalah kalimat pertama, saya ulang lagi ya. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kami dan dengarlah. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, Israel." Anda, saya kira, ngalami sendiri dalam hidup keluarga Anda. Kalau kita hadir di pinggir tempat tidur, kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, atau bahkan bapak atau ibu kita, tak lupa kakak sulung kita, siapapun juga, apabila mereka ada dalam tempat, mereka akan menyambut panggilan Tuhan untuk dipanggil ke alam abadi, maka kita sangat memperhatikan kata-kata saudari atau saudara kita yang dikatakan di sini mendekati ajalnya. Apapun juga ini memiliki arti. Nah, maka pilihan yang diambil yaitu saat Israel akan dipanggil Tuhan, itu menggarisbawahi panggilan Tuhan dan perjanjian Tuhan. Di sanalah kita memperoleh yang sering kita dengar, ungkapan perjanjian lama dari Israel yang memperoleh perjanjian dari Allah yang Maha Kasih, Sang Pencipta yang menyelenggarakan hidup Israel dan anak cucunya. Begitu, Saudari Marita. Terima kasih Romo. Kemudian Romo, apakah ya hikmatnya untuk kita semua saat ini, Romo? Bagi kita, ada pada bagian bawah dari bacaan, yaitu bahwa ini erat dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Anda perlu membaca sekali lagi. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Anda melihat betapa kelahiran Kristus dalam seluruh keluarga Israel bukan kebetulan, tetapi direncanakan Allah. Dengan kata lain, kedatangan Mesias untuk menyelamatkan umat Israel ada dalam hati penuh kasih dari Allah Bapa sendiri. Teratur rapi. Allah berjanji untuk menyelamatkan anak cucu Abraham, Ishak, Yakub.
bagi saya sekarang ini sangatlah mengagumkan. Bahwa dikatakan di sana, sampai Kristus itu ada hitungan-hitungan yang jelas. Para sahabat sekalian, Allah Bapa kita memang memberikan Kristus, tapi itu tidak kebetulan, tapi sangat direncanakan. Marilah kita mensyukuri bahwa memang Adam dan Hawa telah bersalah, telah berdosa. Tetapi kita ingat bahwa pada awal perjanjian itu Allah sudah langsung memberikan janji akan datang perempuan yang anaknya akan menghancurkan setan. Perhatikan, anaknya akan menghancurkan setan. Yaitu dalam bacaan ini disebut Kristus. Sebentar, belum selesai. Dalam bacaan tadi dikatakan dengan sangat baik. Pada bagian dari pembuangan ke Babel, menjelang akhir disebutkan, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Anda sadar waktu mendengarkan bacaan itu. Memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Peran Maria sangat jelas sebagai yang melahirkan Kristus, yang juga disebut dalam bacaan tadi anak. Maria yang disebut Kristus itu diperanakkan dalam silsilah, memang disebutkan Yusuf. Anda pasti ingat, menjelang Natal seperti sekarang, Anda pasti sadar betapa Yusuf mempunyai peran penting, yaitu menjadi pendamping Maria yang melahirkan Kristus. Pendamping dalam segala macam bentuknya. Jangan lupa bahwa Maria sudah dipertunangkan dengan Yusuf, sehingga persatuannya adalah cinta batin. Barangkali dengan demikian bagi kita jelas Yusuf melaksanakan tugas dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih pula Yusuf mempercayakan tunangannya yaitu Maria kepada penyelenggaraan ilahi Allah, sehingga anak yang dikandungnya berkat rahmat Allah yang penuh, rahmat Roh Kudus yang penuh pada Maria, sehingga Gabriel mengatakan, Tuhan sertamu. Terpujilah bahwa engkau mau menjadi bunda Yesus Sang Kristus. Para sahabat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa yang sudi menjadikan Yusuf penyelenggara keluarga Nazaret. Yang kedua, bersyukur bahwa Roh memenuhi rahmat kepada Maria, sehingga Maria mau menjawab ya kepada Roh Kudus untuk menyambut Sang Putra dalam kandungannya,
dan itu memberi kita kemungkinan diselamatkan oleh Allah Bapa Sang Pencipta. Bukankah itu sangat indah, Ibu Marita? Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat oase rohani Katolik, kita bergabung kembali dalam siaran oase rohani Katolik bersama Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmaja SY. Dan saya Benadet Marita akan menemani Anda semua serta Romo Mardi sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengirimkan usul ataupun saran, silahkan Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 08180251333438. Baiklah, kita kembali Romo Mardi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, seminggu lagi kita akan merayakan Natal, Romo. Nah, dari kitab Kejadian dari bacaan pertama, kabar apakah yang bisa disampaikan kepada para pendengar, pada sahabat oase rohani Katolik, Romo? Terima kasih Mbak Marita. Jadi tadi saya mulai dengan ajalnya Yakub. Itu adalah bagian awal dari bacaan pertama. Tetapi ada bahaya kalau kita terlalu lama di situ, kita lupa bahwa sebenarnya kita ini sudah mempersiapkan Natal. Maka saya lalu menggabungkannya dengan Matius dalam permenungan pertama. Sekarang, sebenarnya hal indah apa yang pantas untuk kita lihat ada dalam kaitan antara bacaan pertama dan bacaan kedua? Ibu Bernadette Marita, latar belakang layar saya adalah latar belakang Perjanjian Baru, yaitu penyerahan diri Tuhan Yesus Kristus dalam Ekaristi. Ya. Tapi saya ingin menggabungkannya dengan latar belakang dari layar Anda, yaitu alam yang luas. Di sana ada padi dan sawah yang luas, dan di belakang sana ada cakrawala yang luas. Ini rasa-rasanya boleh menjadi alasan bagi kita semua untuk memperhatikan latar belakang yang ada di balik cerita tentang kitab Kejadian. Saya mau menegaskan maksud saya. Coba, berhimpunlah kamu dan dengarlah. Itu jelas. Tadi pada awal sudah langsung saya sebut. Dan tadi juga saya sebut, kalau kita ada di samping kakek nenek yang mau meninggal, kita penuh perhatian kepada segala sesuatunya. Kalau kakinya dingin, kita menyelimutinya. Kalau kelihatannya selimutnya tersingkap,
kita mengembalikan. Sekarang perhatikan kitab Kejadian yang tadi dibacakan. Bapak Yakub ngomong dengan orang-orang yang adalah anak cucunya dengan sangat alamiah dan manusiawi. Perhatikan apa yang dikatakan. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, anak ini seperti anak singa. Siapakah yang berani membangunkan singa yang sedang tidur? Lalu, tongkat kerajaan, lambang pemerintahan akan ada di tangan Yehuda, anak Yakub. Sampai datanglah dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itu ada dalam bacaan tentang lahirnya anak Maria, yaitu Mesias atau Kristus. Para sahabat sekalian, sayang saya nggak bisa memperlihatkan fotoku membelai singa hidup. Saya pernah, itu terjadi di Taman Safari di daerah Bogor sana. Anaknya masih kecil, sehingga maksudku anak singanya masih kecil. Aku membelainya dengan senang. Tapi tak selang waktunya, beberapa waktu kemudian, saya diajak ke suatu kebun binatang di Thailand. Dan di sana ada 2 singa, laki-laki, jantan, dan betina. Dan saya diperkenankan oleh penjaga dari kebun binatang itu untuk duduk bersama dengan 2 singa jantan dan betina itu. Suatu pengalaman yang sangat bagus ketika boleh hadir di tengah alam semesta. Seperti waktu saya pernah di kebun binatang di Yogyakarta, juga ada di antara pohon-pohon dan harimau. Apa yang mau saya katakan? Lihatlah, ketika Yakub berbicara dengan anak cucunya, itu dia mengingatkan kita dan anak cucunya kepada apa yang dikatakan pada kitab Kejadian bab 1, awal dari Alkitab, yaitu bahwa kita semua diciptakan bersama dengan alam semesta. Kita mendapat janji penyelamatan bersama dengan alam semesta. Nanti, ketika ada malapetaka Nuh, dijanjikan keselamatan alam semesta. Sebetulnya Yakub di sini memperlihatkan betapa anak cucunya berdamai dengan alam semesta. Para sahabat yang terkasih, bagaimana sekarang? Kita diundang untuk bersahabat juga dengan alam semesta. Apa maksudnya? Ekologi yang lebih baik. Dalam pembicaraan di antara para pemimpin bangsa di Bali tahun 2022, jelas sekali diharapkan bahwa kita semua memelihara alam semesta dan hidup bersama alam semesta supaya nampaklah kebersamaan hidup kita.
Apakah Saudari Bernadette Marita merasakan kebersamaan itu juga? Iya, iya Romo. Kalau lebih mendalam lagi, perhatikanlah. Apa yang tadi Anda makan? Nasi. Dari mana nasi? Dari belakang Marita itu ada pohon-pohon padi. Apa lauknya? Lauknya macam-macam. Bisa sawi, bisa juga kacang panjang, bisa juga ayam, atau kalau boleh bebek, atau apapun juga. Kalau demikian, apa yang ada dalam diri kita, yang kita makan, apa itu? Alam semesta. Jadi, kalau kita berpikir mengenai ekologi, tidak perlu kita berpikir jauh-jauh ke puncak-puncak gunung, atau ke gurun-gurun dan sebagainya. Alam semesta ada dalam diri kita. Mau lebih jelas lagi, selama kita berbicara ini beberapa menit, apa yang masuk dalam diri kita? Oksigen. Apa itu? Bagian dari alam semesta. Yang dipakai oleh Saudari Bernadette Marita adalah kacamata. Juga saya pakai. Dari mana itu? Dari bagian alam semesta. Dengan kata lain, sebenarnya sejak kitab Kejadian sampai sekarang, Allah menyelenggarakan hidup kita di tengah alam semesta. Anda lihat bahwa Yakub mengingatkan anak cucunya, berhimpunlah kamu dan dengarlah hai anak-anak Yakub. Memang kadang-kadang kita berkelahi. Maka ada kata-kata mengenai tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Memang, tetapi tanganmu juga kamu pakai untuk bersalaman. Tanganmu juga kamu pakai untuk membelai. Tanganmu juga kamu pakai untuk tidak jadi memukul, tetapi mengulurkan jari untuk berjabat tangan. Itu terjadi pada waktu kita sekolah menjelang SD atau SR, sepanjang SD atau SR, SMP, SMA, memang sangat kuat kita bertengkar melalui boksen, melalui kasti, melalui sepak bola keras sekali, tapi ditutup dengan jabat tangan. Oleh sebab itu, betapa menyenangkan ketika dalam pertemuan di Bali itu para pemimpin negara pada tahun 2022 ingin agar supaya perang diselesaikan. Artinya apa? Semua saling berpegangan tangan. Apakah Saudari Bernadette Marita merasakan hal-hal semacam itu juga? Iya Romo.
Kalau kita memperhatikan, tidak hanya peristiwa-peristiwa berat seperti perang, tetapi bahkan pencurian atau pembunuhan adalah suatu ungkapan bagaimana kita tidak bersahabat dengan alam semesta. Dan harapan dari kita semua adalah menyatu dalam alam semesta. Siapa teladannya? Teladannya ada dalam Injil. Siapa itu? Sang Putra yang dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 diperlihatkan mengosongkan dirinya, mempersatukan dengan kita yang berdosa, menjadi manusia, bahkan wafat sesudah sengsara, maka dibangkitkan oleh Bapa serta menjadi mulia bersama dengan seluruh alam semesta. Saya kira Saudari Bernadette Marita dapat ikut merasakan yang seperti itu. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah cara kita bersyukur atas baik buruknya alam semesta ciptaan Tuhan itu, Romo? Banyak yang sudah ngajari kita agar supaya memelihara tanam-tanaman. Banyak dari kita yang sebenarnya secara sangat baik mengajak kita memelihara alam semesta dengan mengatur industri dengan baik. Jangan merusak alam semesta. Itu bagi orang-orang yang tinggi-tinggi sana sangat penting. Tapi bagi kita dalam hidup sehari-hari, bagaimana kita tidak merusak tanam-tanaman di kampung kita. Menjaga supaya kampung kita subur dan hijau. Cara yang lebih baik lagi, cobalah makan dan minum yang sehat. Kita sudah belajar selama masa COVID. Kita tidak sembarangan makan. Bahkan jamu-jamu kita makan. Kita bersyukur kepada dokter-dokter dan perawat-perawat yang menjaga kesehatan para pasien. Sehingga membatasi jumlah pasien COVID yang terlalu menderita. Tapi andai kata tidaklah sampai ke sana, coba dicek bagaimana di rumah keluarga Anda satu per satu. Adakah makanan yang begitu saja dibuang? Karena itu kan sebenarnya sayang. Hal-hal yang lain. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang melalui WA dengan video, melalui YouTube dengan videonya memperlihatkan bagaimana bekas-bekas botol, bekas-bekas pakaian dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Jangan sembarangan membiarkan bahwa alam rusak. Itu beberapa contoh yang barangkali dapat memberi contoh kepada para sahabat sekalian untuk melaksanakan teologi ekologi yang lebih sederhana dan bisa dilakukan setiap anak agar tidak mudah membuang makanan. Ayo dihabiskan. Jangan sembarangan membuang makanan.
dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah suatu bentuk menghargai Sang Pencipta yang menciptakan kita, dan menurut Yakub menyelenggarakan hidup kita di alam semesta. Bahkan keturunan, kalau ibu dan bapak menurunkan anaknya, bahkan kalau ibu dengan sepenuh hati melahirkan anaknya dengan segala perasaan dan rasa sakit, tapi dipersembahkan kepada Tuhan, dan Bapak menghormati itu semua, dan kita semua menghormati bunda kita yang melahirkan. Bukankah itu suatu wujud kebersamaan di tengah alam? Itulah yang dalam gagasan Bapak Paus Fransiskus, jalan bersama. Bukan hanya jalan dengan sepatu, tapi bahkan jalan bergandengan tangan. Jalan pria dan wanita. Sehingga memenuhi perjanjian Allah yang akan menyelenggarakan hidup kita sehingga penuh berkat melalui Sang Putra dalam Roh Kudus. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmaja SY dan saya Benedict Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Mardi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Aba Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menciptakan kami di tengah alam semesta. Khususnya di tengah Jakarta, Tangerang, Bekasi. Alam semesta yang Kau anugerahkan kepada kami. Bersama dengan para saudari dan saudara kami yang berasal dari Sabang sampai Merauke, membangun kebersamaan karena mengimani Allah dalam Sang Putra Yesus Kristus karena berkat Roh Kudus. Kami bersyukur untuk itu dan kami mempercayakan segalanya dalam penyelenggaraan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berkah dalam.